Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang yang termasuk dalam kelompok orang terkaya di dunia, namanya Warren Buffett, dalam sebuah bukunya menulis, adalah baik kalau engkau memiliki banyak kekayaan, harta yang berlimpah-limpah. Tapi seiring dengan perjalanan kehidupanku, dalam pengalamanku, aku mau berkata kepadamu bahwa salah satu kekayaan terbesar adalah jika dicintai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Perasaan dicintai itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Demikian pernyataan orang yang masuk dalam jajaran terkaya di dunia. Apakah saudara tahu bahwa saudara sangat dicintai? Saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara, saya dan saudara dalam pelukan cinta Tuhan, dalam pelukan kasih Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Yohanes 15 ayat 9 dan 10 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara bisa membayangkan? Yesus sendiri berkata, demikianlah aku telah mengasihi kamu, bukan akan. Kalau kita membayangkan, Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ya wajar Bapa mengasihi Yesus, karena Yesus sempurna, tiada cacat celah, dia tidak mengecewakan Bapa. Lalu saya, saudara, kok bisa dikasihi Yesus yang penuh dengan dosa, selalu membangkang, selalu keras kepala, selalu mengecewakan Tuhan. Tapi dia berkata, aku telah mengasihi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Begitu saudara mengenal dia. Bahkan ketika kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Keselamatan yang dia mau beri itu didasari oleh kasih yang besar. Terlebih lagi kita yang sudah mengenal dia, maka tentulah dilimpahi dengan kasih yang luar biasa. Bahkan dia berkata, aku mau supaya kamu tinggal dalam kasih itu. Membayangkan kasih Yesus kepada kita, maka 3 hal yang pasti. Yang pertama adalah kasih yang abadi. Engkau dikasihi dari kemarin, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, kasih yang sempurna. Engkau dan aku dikasihi dengan perfect love. Kasihnya itu kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kasihnya tidak setengah-setengah. Kasihnya tidak bermusim. Tapi kasih yang sempurna diberikannya kepada kita. Dan yang ketiga adalah kasih yang intim. Kasih yang sedemikian akrab. Kasih yang selalu tersedia. Karena di mana kita berada, di situ dia ada. Itulah kasih Kristus yang diberikan kepada kita. Nah saudara kan dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah tinggal di dalam kasih Tuhan? Yang pertama, dari ayat yang ke-10 tadi. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Yang pertama adalah orang yang tinggal dalam kasih Tuhan. Nyata dalam kehidupannya. Mereka hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kompas dalam kehidupannya. Yang kedua saudaraku, apa yang menjadi indikasi bahwa kita sudah tinggal dalam kasih Tuhan? Yaitu ketika kita meresponi kasih Tuhan itu dengan mengasihi dia. Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu dan kita mau mengasihi dia pula. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Ini menunjukkan bahwa kita juga diminta mengasihi Tuhan, meresponi kasih yang sudah Dia berikan kepada kita. Sebab Tuhan tidak mau bertepuk sebelah tangan, saudaraku. Dan yang ketiga adalah saat kita menyatakan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan kepada sesama kita. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus ingin berkata, orang yang sudah dikasihi Tuhan, wajib mengasihi sesamanya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena Yesus Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, maka kita pun wajib menyerahkan diri kita bagi saudara-saudara kita. Selalu alasannya, Yesus berkata, aku mengasihi kamu karena Bapa mengasihi aku. Dan biarlah kita pun berkata kepada sesama kita, aku mengasihi kamu, bukan karena kamu baik kepadaku, tapi karena aku sudah dikasihi Yesus terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, saudara tidak lagi diskriminatif, saudara tidak lagi merasa kesulitan mengasihi orang yang mengecewakan saudara. Kiranya firman ini mengingatkan kita, membesarkan hati kita, dan membawa sukacita kepada kita. Engkau mungkin merasa sendiri, tidak punya seseorang yang mengasihimu, tapi hari ini kau tahu bahwa firman-Nya berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan Yesus memberkati.